ya Can-Can. Tak kaji siapa yang jadi Can-Can. Can-Can aduh si kerajo. Tak mau suruh minang tu tadi itu. Heran siapa tu yang jadi Can-Can. Hebat je. Hebat je. Heran Can-Can bodoh dia. Alah Can. Ibu dia jadi siapa je. Kok bodoh ibu tu aja. Aduh, orang bonda tu turunnya. Ini cewek ni bonda motor tu je. Orang jadi Can-Can bobus ah. Panjang mana ke belakang? Bisa dia. Wah? Panjang mana? I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why your status is like a canvas. Chances our advancement is enhancing, and this new expansion's like a Sore ini kita lagi berada di Terminal Polres Pelawat Tangerang, dan mungkin ya pada kesempatan kali ini kita bakal mereview eksteriornya Mior yang untuk AKDP. Jadi ini bakal menjadi pemain barunya Padang Jakarta. Oke, ini yang bisa kita lihat dari depan dan ini yang bisa kita lihat dari belakang. Nah, yuk, untuk dari depan sekilas kita melihat ini SR3 Transporter Ultimate, Laksana SR3 Ultimate. Jadi ini yang Ultimate tipe R-nya. Di samping driver ini tuh Power Windows. Yang Ultimate ini di samping driver udah menggunakan kaca Power Windows. Legacy SR3 Panorama. Wow, ternyata yang untuk AKDP ini untuk velgnya menggunakan Alcoa. Dan yang untuk wisata kemarin itu ya Ragnar. Antar kota, antar provinsi. Oke, perpaduan liverynya cukup keren juga karena ini Mior ini mengangkat dari ikon Tenun Silungkang. Tuh. Tenun Silungkang. Sawal Luntur Pride. Wah, ini yang menariknya, yang mencirikan kalau ini adalah bus dari Ranah Minang. Ada, coba dari sebelah sini kita lihat. Tuh. Ada gambar tari piring. Jadi unit ini menandakan kalau ini bus dari Ranah Minang ya, Ultimate R. Dan sementara sasis yang digunakan Mercedes-Benz 1626 Euro 4 air suspensi. Jadi Mercedes-Benz 1626 Euro 4 ini belum ada ya digunakan di lintasan Padang Jakarta. Baru Mior ini yang akan menggunakan 1626 Euro 4. Dan kita tahu semua ada tambahan AdBlue pada sasis ini. AdBlue. Jadi kapasitas tangkinya itu ada berapa, Mas? Tangki apa? AdBlue. Tangki AdBlue-nya? AdBlue-nya ada 40 liter. 40 liter ya? Oke. Euro 4.
Jadi ya Sobat Bismania, AdBlue ini berfungsi untuk menekan kadar NOx atau menekan kadar emisi ya. Jadi tujuan utamanya bus-bus yang menggunakan standar Euro 4 semakin ramah dengan lingkungan. Dan untuk Mercedes-Benz 1626 Euro 4 ini baru tahun kemarin diperkenalkan dan masuk di Indonesia. Kalau nggak salah waktu itu di bulan September ya. Oke Sobat Bismania, sekarang saatnya kita bakal mencoba mereview interior di dalam Mior Platinum Class ini. Yuk, kira-kira seperti apa? Langsung saja kita masuk ke dalam. Coba kita lihat dulu seatnya. Jadi Mior Platinum Class ini menggunakan seatnya rimba kencana high. Wah, ini kulitnya keren ini. MB-Tech Carrera. Jadi total seatnya ada 30 seat. Semuanya menggunakan leg rest. Coba kita nyaman gak ya? Seat ini nggak nyampe, kalau kaki saya nggak nyampe ini ke skat. Jadi otomatis nanti bakal ke tiang ini aja ya, ke tiang avot ini kakinya bakal disandarin. Bisa digeser. Keras. Wah, kulitnya empuk juga. Terasa ini sentuhannya nyaman. Di sini agak melingkar biar nggak, kalau kita ngantuk itu ya nggak kegeser-geser. Bisa kalau ada yang datar gitu ya seatnya, bagian atas ini kalau datar aja pas kita ngantuk. Jadi kalau ini agak melingkar, jadi dibatasi, jadi kepala kita itu tenang di saat kita lagi tidur pada malam harinya ya. Ini ada yang menariknya nih. Jadi di samping ini juga terpasang untuk cas HP ya. Ada port USB-nya. Ingat, nggak boleh loh untuk cas power bank sama laptop. Nah, tapi yang lebih menariknya di sini nih. Tuh. Di sini port USB bisa, yang langsung colokan juga bisa. Jadi dalam perjalanan kita nggak bakalan HP kita lowbat ya. Tapi di bagian atas ini juga ada ini. Tuh. Nah, di bagian yang atas ini ada dua ini. Yang buat USB ada, yang TFC-nya juga ada, ini yang kecil. TFC juga ada. Tuh. Kelihatan kan? Tuh. Jadi ada tuh. Biasanya TFC ini yang digunakan buat cas pengguna Apple. Mior Luxury. Selain avot, di sini juga ada televisi ya. Tuh. Wah. Televisi ini mungkin 22 inci. Jadi jalannya kaki kita agak miring karena di sini agak sedikit sempit ya. Tuh. Tapi jalan kita lancar. Oh ya, kita belum nyobain avotnya ya. Tapi avotnya masih tertutup ini. Ada nih beberapa yang sudah terbuka. Oke, ini semua layar avot udah kita nyalain ya. Tuh. Rimba kencana tuh diingatkan itu jangan lupa menggunakan safety belt. Bagus ini. Kita sebagai penumpang selalu diingatkan jangan lupa menggunakan safety belt. Nah, lalu tampil di sini kita bakal media mana yang bakal kita hidupin. Mendengarkan musik, ada e-book, mau baca buku, di sini ada settingannya, di sini mau nonton TV. Kalau kita mau browser internet. Kalau ini game, ini mau lihat gambar. Coba kita mau lihat tuh movie-nya.
Udah ada lengkap di dalamnya ya. Tuh. Langsung kita bisa nonton. Tapi kalau saya menganjurkan ya, mendingan kita bawa hands free. Jadi kita nggak terganggu kalau kita lagi menikmati perjalanan sambil nonton film. Mendingan kita bawa hands free biar lebih seru. Wah, mantap. Coba kita back lagi. Kalau kita dengerin musik, oh sudah banyak, nih banyak nih lagu-lagu luar negeri nih, Bon Jovi, Olet, Lumina nggak ada nih. Mungkin nantinya bakal di save lagu-lagu Minang. Yuk kita lanjut, mau cek toiletnya. Laksana SR3 Ultimate tipe R. Nah, sini room smoking nih. Cuman kita nggak tahu di sini bakal ada minibar, kita belum tahu. Wah, tempat duduknya disediain nih. Cuman kalau ngerokok di sini hanya 2 orang, satu berdiri, satu orang duduk. Sempit. Ini ada lampu nih, ada 2 titik lampu ya. Oke. Ya. Di belakang ada tempat tidur para kru. Dan yang belum kita lihatin, kita coba lihat bagasi bagian atas ini ya. Coba kita lihat. Sedang di awal. Wah. Oh, ini speakernya. Oh, Venom ya. Di sini nih buat naruh barang-barang. Kalau barangnya agak kecil, kira-kira muat, mendingan simpannya di sini aja. Tapi kalau agak gedean dikit, sebaiknya kita simpan di bagasi bagian bawah aja. Oke, sepertinya itu aja interior atau fasilitas yang disuguhkan Mior kelas Platinum. Mantap. Insya Allah pada akhir Maret 2024 ini Mior Platinum ini bakal beroperasi di lintasan Padang Jakarta. Tadi kita sempat dengar kalau unit ini nantinya bakal start dari pesisir selatan, tepatnya di Terminal Painan ya. Dari Painan ke Padang lanjut ke Solo via Sitinjau Lawi dan langsung menuju Jabodetabek. Dan akhirnya sekarang sudah menunjukkan jam 5 sore ya. Cuman belum ada pergerakan dari Mior untuk melanjutkan perjalanannya menuju Sumatera Barat. Tadi kita dapat informasi bahwasanya tadi gelombang di Merak penyeberangan dari Merak menuju Bakauni itu gelombangnya agak tinggi. Yang berangkat menuju ke Sumatera Barat belum menyeberang menuju ke Bakauni. Berkemungkinan malam ini kita bakal istirahat dulu di Terminal Poris dan besok pada hari Sabtu tanggal 9 Maret kita bakal melanjutkan perjalanan kita menuju Sumatera Barat. Oke, 9 unit bus Mior ada mungkin bermalam di Terminal Poris dulu. Itu ada medium 3. Oh, ini kok ada SR3 ya? Oh, ini yang kemarin ini yang waktu pertama kali keluar yang seat 21. Oh ya, medium Mior SR3. Tuh, berarti ada 10 unit yang bakal kita bawa ke Sumatera Barat. Ini ada 4 unit Mior, 3 Jetbus 5 Adiputro, 1 SR3. Ya, ini yang seat 21 ini. Tapi ini bukan buat pariwisata.
kabarnya hanya untuk keluarga. Oke, sekian dulu Sobat Bismania. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.